Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kembali lagi bersama gue Fuzan Nazima di OJTN Channel. Kali ini kita mau bikin konten olahraga. Kalau Sabtu kemarin itu futsal, sekarang sesuai dengan hobi gue juga, yaitu bela diri. Gue akan bikin konten yang namanya defense saat menghadapi kejahatan di jalan. Jadi kalau gue saranin, kalau kalian itu ketemu kejahatan di jalan, itu langsung lari aja. Kalau misalnya kalian dari jauh udah kelihatan orang itu mau jahatin kalian, gue saranin tuh untuk lari aja, daripada jangan sok-sokan jadi jagoan gitu. Tapi kalau udah dalam keadaan terdesak, inilah cara-cara yang akan gue tunjukkan kepada kalian bagaimana caranya menghadapi kejahatan yang sudah terdesak gitu. Kalau kita sudah terdesak, bagaimana caranya kita mengantisipasinya. Oke, itu terus. Oke, sini gue sama anak-anak di dekat rumah gue, namanya Aidar. Dia akan menjadi percontohan bagaimana caranya menghadapi musuh atau kejahatan yang ada di jalan itu, seperti rampok misalnya, copet ataupun begal yang mungkin bisa mengancam kita saat di perjalanan. Nah, ini bisa saja dialami oleh anak rantau biasanya. Jadi gue saranin untuk anak rantau, selain ilmu bela diri pun perlu yang harus kalian punya atau kalian pelajari gitu. Oke. Nah, kalau di perjalanan, misalnya kalau kita ngadepin kejahatan, pasti seringnya orang kayak gini. Nah, gini. Ya, orang gini pasti orang tuh ngancam dulu, nggak langsung mukul. Ya, orang pasti ngancam, di lu mana gitu. Ya, sekarang gua akan contohin dua peragaan. Yang pertama lurus dulu. Ya, orang ada yang kayak gini, ada juga yang ditarik gitu. Ya, coba. Nah, pandang dulu. Nah, ini dulu. Biasanya orang kayak gini, panjang, tangan kiri biasanya dia siap-siap untuk mukul biasanya. Nah, biasanya gitu, orang tuh nggak selalu mukul langsung gitu. Ya, cara kita mengantisipasinya, bagaimana cara kita melawannya, mudah. Ya, nempel, tangannya sudah nempel sini, gampang, tinggal puter. Nah, ya, ini kesempatan kita banyak. Kita bisa patahin tangannya, nih, bisa ajar rusuknya nih, tuh. Ya, mukanya kita tendang bisa banyak. Oke. Nah, sekarang peragaan secara pelan, secara lambat. Ya. Nah, sekarang peragaan cara lambatnya. Nah, ini kita pokoknya jangan panik, jangan kita merasa gugup saat menghadapi kejahatan seperti ini. Kalau kita panik, itu apapun yang terjadi kita nggak bisa apa-apa lagi. Ya, misalnya kita pura-pura gini, ya bang, mau ambil. Nah, tapi saat kita ngambil, kita juga harus siap-siap juga untuk menghadapinya. Jadi untuk caranya tadi, yang cara pelannya kayak gini. Nah, untuk tangan kanan itu di atas, tangan kiri di bawah. Misalkan kalau lawan itu besar, pasti ini berat. Kalau mau putar, pasti ini susah. Ya, kalau lawan itu berat, gede, misalnya ini susah. Tapi iringin dengan badan. Nah, iringin dengan badan. Up. Nah, iringin sama badan. Kalau ini doang, misalnya lawan kita gede, besar badannya daripada kita, itu susah. Dia pasti ngelawan. Nah, kita harus iringi dengan badan kita. Ini, dorong. Nah, oke, untuk cara yang kedua, pasti orang kalau megang ini pasti tarik. Ya, kalau nggak dua tangan, satu tangan, pasti kita ditarik. Gini. Ada. Nah, ini kesempatan kita banyak. Ya, kita bisa mukul, kita bisa colok matanya. Ya, kita bisa ajar kemaluannya. Ya, banyak. Kita bisa
agar ulu hatinya, kalau ini kena, ulu hati kena, pasti orang itu akan ngap atau sesak napas, ginjal juga. Saya bisa ajar ininya. Nah, sekarang cara mudahnya kalau kita diginiin, ya gampang saja, tinggal buang ini aja. Tuh, pasti lepas. Ya, pasti tahan, coba tahan. Nah, coba pukul. Pasti nggak nyampe. Dia mukul nggak nyampe. Nah, dari atas pun dia nggak nyampe. Nah, ya, tuh cara kalau kita di iniin. Oke, sekarang dari belakang. Pasti tiba-tiba orang ngekep kita, giniin kita. Ya, kita jalan, tiba-tiba orang giniin kita. Nih. Nah, gini. Ya, banyak kan orang gitu. Atau kita ada pisau atau ada segala macam. Kalau dia nggak bawa pisau, pasti kita juga di todong gitu dengan badan mereka. Ya. Oke. Sekarang coba kencengin. Ya. Sini kita, nah ini kalau posisi gini, ini banyak kita bisa siku, kepalanya bisa, ya, apapun bisa, sini juga bisa. Nah, terus ada lagi seperti ini, ya, seperti ini. Nah, kita putar belakang bisa mancing, gitu. Kalau misalkan kita dibawa ke jatuh, pasti kita di atasnya. Siku kita di atas dadanya. Ini. Tuh, kalau misalnya dibawa jatuh, kita di atas dia. Ya, kalau kita itu di perjalanan, kalau kita didekati sama orang, pasti bulu-bulu kita ini, misalnya dari belakang nih, ada merasa kalau ada sesuatu yang janggal gitu. Pasti badan kita, tubuh kita merasakan hawanya atau rangsangannya gitu. Misalnya ada orang mendekat, pasti kita tahu. Nah, jadi harus cepat, cepet dah. Nah, kita harus siap langsung. Ya, kalau orang mendekat kita harus siap langsung kita angkat. Ya, gitu. Kita sudah pelajarinya, mungkin mudah-mudahan bermanfaat, bisa dicontoh di rumah kalian. Ini juga gua pelajarinya juga di perguruan gua kan, yang pernah gua ikutin itu, khususnya itu bela diri pencaksilat. Mungkin sekian dulu dari gua, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.